Syabat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 15 Mei 2021 kita akan belajar dari Ayub pasal yang ke-32 ayat 7 sampai 9. Ayub pasal yang ke-32 ayat 7 sampai 9. Judulnya adalah Roh Tuhan adalah roh inspirasi. Roh Tuhan adalah roh inspirasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang akan kita pelajari kali ini memang sepertinya jauh dari suasana di mana kita sedang mempersiapkan diri dalam memperingati penyambutan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita menyambutnya dalam peringatan itu. Sepertinya ayat-ayat ini ya agak jauh gitu ya, jikalau dikaitkan dengan situasi seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dalam ketritunggalan kita tidak perlu memisahkan antara Allah yang dijelaskan dalam perjanjian lama maupun Allah yang dijelaskan dalam perjanjian baru. Itu satu paket, satu paket. Allah yang dijelaskan dalam PL maupun PP itu satu paket. Allah yang sama. Terlepas kesan yang mungkin kita dapatkan secara berbeda dari penjelasan Allah dalam PL maupun penjelasan Allah dalam PP. Terkesan mungkin berbeda, tetapi itu adalah satu paket. Jadi tidak perlu memisahkan di dalam ketritunggalannya. Oleh sebab itu ketika kita belajar tentang roh Tuhan yang ada di sini, roh Allah yang ada di sini, itu ya didekatkan saja dengan suasana kita menyambut untuk memperingati turunnya atau pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul itu yaitu Roh Tuhan adalah roh inspirasi. Ini juga diambil dari kesimpulan yang saya dapatkan di ayat yang ke-8. Kita baca dulu. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan ada kata di situ roh yang di dalam manusia. Roh yang di dalam manusia ya bisa jadi menunjuk kepada roh manusia sendiri. Tetapi kalau kita melihat konteksnya sepertinya bukan menunjuk kepada roh manusia, tetapi roh yang lain. Roh yang ada di dalam manusia. Itu ya kalimat yang bisa dipahami bahwa itu menunjuk kepada roh yang lain. Dan di dalam konteks ini tentu adalah roh Tuhan. Perhatikan frase yang kedua di situ disebutkan nafas yang maha kuasa. Nafas yang maha kuasa. Nafas di dalam bahasa Ibrani itu nesamah. Nesamah. Itu memang bisa berarti nafas. Tetapi bisa berarti inspirasi. Inspirasi. Kalau lihat konteksnya sepertinya kata ini harus diartikan inspirasi. Ya, inspirasi yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melihat konteks itu, roh yang ada di dalam manusia dan berkaitan dengan inspirasi yang diberikan, di sini dikatakan yang maha kuasa, itu berarti kesimpulannya roh Tuhan adalah roh inspirasi. Roh Tuhan adalah roh inspirasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal penting berkaitan dengan roh Tuhan adalah roh inspirasi. Yang pertama, dia memberi pengertian. Perhatikan ayat
8. Saya bacakan pelan-pelan. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Pengertian di dalam bahasa Ibrani itu tevinem. Tevinem. Itu artinya kemampuan untuk membedakan. Artinya juga pemahaman. Artinya juga wawasan. Artinya juga kesanggupan untuk menjelaskan. Ini bisa berkaitan dengan firman Tuhan, tapi bisa juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika orang mempunyai pengertian, maka dia bisa memahami firman Tuhan. Kalau orang mempunyai pengertian, maka dia bisa memahami situasi atau keadaan yang terjadi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, hal itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi pengertian itu sangat dibutuhkan. Kemampuan memahami itu sangat dibutuhkan. Kemampuan membedakan itu sangat dibutuhkan. Wawasan itu sangat dibutuhkan. Dan kemampuan untuk menjelaskan itu sangat dibutuhkan. Itulah pengertian. Dan itu diberikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan. Karena Roh Tuhanlah inspirasi. Roh Tuhanlah yang memberikan inspirasi. Maka saya berikan judul tadi, Roh Tuhan adalah roh inspirasi. Inspirasi. Dia yang memberikan penerangan. Memberikan penerangan kepada seseorang. Memberikan pengertian itu kepada seseorang untuk apa? Untuk memahami firman Tuhan dan untuk memahami situasi yang terjadi. Jadi roh Tuhan adalah roh inspirasi. Karena dia memberi pengertian. Yang kedua, roh Tuhan adalah roh inspirasi. Yaitu roh yang melebihi hikmat orang tua. Ya, saya ulangi. Roh Tuhan adalah roh inspirasi, yaitu roh yang melebihi hikmat orang tua. Mari kita baca ayat 7 dan 9. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usia berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan konteksnya, ini adalah perkataan Elihu. Elihu adalah orang yang saat itu berada di sekitar Ayub yang paling muda dibandingkan dengan teman-teman Ayub yang lain. Ketika teman Ayub yang lain itu sudah tua dan sudah banyak bicara. Ayub sendiri termasuk golongan tua karena teman-temannya itu sudah tua, setara ya. Dan sudah banyak bicara. Nah, ayat ini disampaikan oleh Elihu untuk menyatakan dengan jelas, kalau tidak bisa dibilang menegur, bahwa orang tua itu, ya ini di sini dikatakan, ya tidak mempunyai hikmat, gitu ya. Tidak mempunyai hikmat. Padahal pada zaman itu yang dinamakan orang tua itu identik dengan hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan istilah untuk orang tua ini. Lanjut usia, banyak jumlah tahunnya, lanjut umur, sudah tua. Jadi itu memang benar-benar sudah tua, sudah berumur. Pasti umurnya lebih dari 60 ya. Atau bahkan lebih dari 70, kita tidak tahu ya secara usia, tapi pasti sudah tua dibandingkan dengan Elihu. Dibandingkan dengan Elihu. Sebetulnya pada zaman itu yang disebut orang tua, sekali lagi saya sampaikan, identik dengan orang berhikmat.
orang berhikmat. Tapi di dalam ayat 9 diawali dengan kata ini, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Padahal sebelumnya ayat 7 dikatakan biarlah ya, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak umurnya, umur tahunnya atau yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Nah, padahal tadinya dia katakan gitu, tapi ternyata semua perkataan-perkataan itu jauh daripada apa yang disebut dengan hikmat. Makanya Elihu berkata bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Nah, itu yang dikatakan oleh Elihu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ini jelas menunjukkan kalau dikaitkan dengan ayat yang ke-8 tadi. Ini menunjukkan bahwa roh Tuhan yang adalah roh inspirasi itu jauh melebihi orang tua atau jauh melebihi hikmat orang tua. Jauh. Itu roh Tuhan. Roh yang memberikan inspirasi kepada seseorang. Dan kalau kita lihat konteksnya di sini, ya kita bisa menebaklah bahwa perkataan-perkataan Elihu justru lebih berhikmat daripada perkataan ketiga temannya Ayub, bahkan Ayub sendiri. Pernyataan-pernyataan Elihu itu lebih berhikmat, sekalipun dia paling muda, umurnya jauh dari keempat orang itu. Tetapi karena pengertian itu diberikan oleh roh Tuhan yang adalah roh inspirasi, makanya Elihu bisa menyampaikan dengan hikmat Tuhan perkataan-perkataan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama berkaitan dengan firman Tuhan. Kita membutuhkan pengertian dari roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu adalah roh inspirasi. Di dalam membaca Alkitab ini, kita tidak bisa hanya memakai kepandaian otak kita. Kepandaian secara teologi. Tidak bisa. Untuk memahami firman Tuhan, untuk memahami Alkitab ini, tidak bisa mengandalkan itu. Karena yang memberi pengertian adalah roh Tuhan. Yang memberi pengertian adalah roh inspirasi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ada kesempatan mungkin saya belajar selama-lamanya gitu ya, di dalam bangku kuliah kalau ada kesempatan. Kalau ada waktu dan uang ya bisa saya kuliah terus gitu ya. Tapi ya rasa-rasanya kalau membaca ayat-ayat firman Tuhan ini kita diberi pemahaman lah ya. Supaya kita tidak mengandalkan otak kita. Ya, belajar teologi itu penting, sangat penting. Gelar S1 sangat penting. Gelar S2 sangat penting. Gelar S3 sangat penting. Ya, Bapak Ibu, itu penting. Ya, penting. Tetapi terlebih penting adalah roh Tuhan yang adalah roh inspirasi. Maka ketika kita belajar firman Tuhan dengan otak kita, tidak sampai. Sepandai-pandainya kita, tidak sampai. Tidak sampai pada kedalaman firman Tuhan. Jadi kita membutuhkan roh Tuhan. Kita membutuhkan roh Tuhan untuk menginspirasi kita. Memberikan penerangan kepada kita terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Kita membutuhkan roh Tuhan. Jadi jangan sombong ya. Jangan sombong para sarjana teologi ya. Master teologi ya. Doktor teologi ya. Jangan sombong dengan keadaan itu. Silakan saja memilikinya dan saya juga senang. Tetapi sekali lagi jangan sombong. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan inspirasi.
Bertekuk lututlah di hadapan roh Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Tanpa roh Tuhan, pengertian kita sebetulnya hanya setengah atau dangkal bahkan. Tetapi dengan roh Tuhan, kita bisa mendalami firman Tuhan ini dengan lebih lagi. Berkaitan dengan kehidupan juga demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Orang-orang tua mempunyai pengalaman yang luar biasa terhadap kehidupan. Orang-orang tua biasanya memahami A, B, C, dan seterusnya. Bahkan tanda-tanda itu suka memahami itu orang-orang tua. Luar biasa. Tetapi rupanya itu jauh. Masih jauh dibandingkan dengan roh Tuhan. Jadi kalau ingin memahami situasi yang sesungguhnya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa keadaannya begini? Kenapa yang dialami begini? Kenapa masalahnya seperti ini? Kenapa persoalannya seperti ini? Kalau kita ingin memahami itu, roh Tuhan yang memberikan inspirasi. Roh Tuhan yang memberikan pemahaman kepada kita. Ini terjadi karena demikian. Ini terjadi karena demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan kehidupan seperti itu. Bapak, Ibu, kita juga jangan sombong kalau kita sudah punya pengalaman hidup. Sudah banyak makan asam garam. Jangan sombong karena apa? Karena hanya roh Tuhan yang bisa memberi pengertian secara tepat untuk kita bisa memahami situasi. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil pun itu berdasarkan pemahaman dari roh Tuhan. Berdasarkan pengertian dari roh Tuhan. Maka langkah-langkah kita akan lebih tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga itu seperti saya katakan, jangan sombong dengan gelar-gelar yang ada. Itu baik. Teologi maupun sekuler. Ya ada sarjana hukum lah, sarjana ekonomi lah, sarjana akuntansi lah, atau sarjana apalah gitu ya. Saya tidak tahu terlalu banyak sarjana, gelar sarjana, atau master, atau dokter, bahkan profesor. Ya, termasuk di dalamnya tadi tentang teologi ya, atau gelar-gelar teologi ya. Jangan sombong, jangan mengandalkan itu untuk memahami situasi. Betapa banyak tokoh-tokoh dengan gelar yang luar biasa dalam bidangnya masing-masing, tetapi toh masih salah memprediksi situasi. Masih salah. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada roh Tuhan. Karena roh Tuhan itulah yang akan memberi pengertian kepada kita. Supaya kita bisa memahami situasi, mengambil langkah yang tepat, dan menjadi orang yang siap apapun kejadian ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk merendahkan diri supaya kita bisa mendapat pengertian dari roh Tuhan, baik pengertian Alkitab ini maupun pengertian akan keadaan dunia ini. Supaya kita bisa tetap tenang, melangkah, dan berhasil di dalam langkah-langkah kita. Roh Tuhan adalah roh inspirasi yang akan memberikan pengertian kepada Anda dan saya ketika kita tunduk di bawah kakinya. Memohon Dia untuk menginspirasi kita, untuk mengerti Alkitab dan mengerti situasi yang terjadi di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa